dari Universitas Wardeko. Mau mewawancara Ibu tentang persiapan perawat sebelum melakukan pemeriksaan penunjang. Oke, selamat. Ya, silakan. Yang pertama, apa tujuan dari pemeriksaan penunjang, Bu? Oh, berarti sekarang perawat mau menyiapkan pemeriksaan penunjang ya? Dimana kalau kita tahu adalah tujuan pemeriksaan penunjang adalah merupakan bagian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ataupun bidan ataupun medis untuk menegakkan diagnosa penyakit tertentu. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan setelah pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh perawat dan dokter dan penelusuran riwayat keluhan dan riwayat penyakit pada pasien. Nah, itu yang dimaksud dengan tujuan dari pemeriksaan penunjang. Bagaimana, Lutfi? Paham ya? Paham, Bu. Yang kedua, untuk pemeriksaan penunjang kan ada cek labor, darah, urin, USG, dan ronsen. Kalau boleh tahu itu biasanya dilakukan untuk penyakit dan apa tujuannya, Bu? Oh, berarti ini ya, seperti yang kita ketahui, pemeriksaan penunjang ini disebut juga adalah pemeriksaan diagnostik ya. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Di antaranya ada pemeriksaan melalui darah, ada pemeriksaan melalui urin, ada pemeriksaan melalui USG, ada pemeriksaan melalui ronsen. Nah, untuk pemeriksaan darah yaitu kita cek labor darah dapat dilakukan untuk penyakit. Pertama, kita mengetahui penyakit jantung, kita ambil darah dengan tujuannya di sana kita akan melihat kadar kolesterol dalam tubuh. Gimana jika kadar kolesterol dalam tubuh tinggi, itu tandanya seseorang berisiko serangan jantung ataupun stroke. Nah, itu satu penyakitnya. Kalau dilakukan pemeriksaan darah untuk menentukan diagnostik penyakit jantung. Kemudian untuk menentukan diagnostik penyakit paru-paru bisa juga melalui cek darah. Contohnya dengan menganalisis gas darah di dalam tubuh. Di situ kita akan tahu gangguan keseimbangan asam basa tubuh, di mana kita akan ketahui dengan fungsi paru-paru dan respon terapi oksigen pada paru-paru. Biasa disebut ini keasaman itu adalah pH darah. Itu dapat kita lihat pada pasien dengan pneumonia, penyakit paru obstruktif yang kronis. Kemudian pada penyakit diabetes, penyakit gula. Nah, di situ juga kita bisa melihat dari pemeriksaan kadar gula dalam darah. Kemudian ada lagi untuk cek darah ini penyakit pembekuan darah. Pembekuan darah kita ambil darah, di situ juga akan kita lihat kecepatan darah mengumpal. Biasa pada penyakit dengan hemofilia atau von Willebrand. Nah, kemudian ada lagi saat kita melakukan cek labor penunjang dengan darah, yaitu gangguan elektrolit. Kita menilai dalam darah tersebut mineral dalam tubuh. Jadi kita tahu elektrolit seperti sodium, potasium, dan klorida, di mana mineral tersebut berfungsi menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, sehingga jaringan dan organ tubuh dapat berfungsi dengan baik. Nah, itu. Kemudian mungkin ini penyakit yang kita cek dari darah, yaitu ini seperti penyakit lupus, yaitu anti autoimun. Nah, bisa juga kita lihat dari pemeriksaan darah, di mana tesnya itu ada CRP namanya, tes protein C reaktif. Nah, di situ kita lihat autoimun, dari kekebalan tubuh. Kemudian peradangan tubuh. Dari cek darah ini kita juga bisa lihat dari ada gangguan infeksi, tumor atau imun, kemudian radang sendi, rematik, juga radang pembuluh darah dan penyakit pembuluh darah sendiri. Nah, itu mengenai darah, Lutfi. Nah, apakah lebih paham yang Ibu jelaskan tadi? Ada berapa tadi itu rasanya? Ada 6 kalau nggak salah ya.
Kemudian untuk pemeriksaan pertanyaan Lupi tadi, untuk urin, ya. Untuk urin itu kita bisa mendeteksi pertama zat apa yang ada dalam tubuh, seperti pemeriksaan narkoba, itu kita bisa ambil dari urin. Kemudian menegakkan diagnosa penyakit itu bisa menentukan dari gagal batu ginjal, diabetes tadi, infeksi saluran kemih, dari leukosit yang kita periksa dari urin. Kemudian protein urin untuk menegakkan diagnosa pada ibu hamil. Kemudian kerusakan otot. Nah, itu dia. Jadi pemeriksaan itu memastikan dari protein urin, biasanya yang tempat ibu tadi, kita melalui tes pack. Nah, di situ dari hasil G itu adalah fungsinya hormon yang dikeluarkan oleh pasenta. Dari urin itulah kita tahu protein urinnya apakah normal atau tidak. Kemudian pada pemeriksaan USG. Nah, pemeriksaan USG ini bukan hanya untuk kebidanan saja menentukan kehamilan, tapi USG ini ada USG untuk kehamilan, USG abdomen namanya. Kita bisa melihat usus buntu, sistem empedu, perkemihan. Kemudian untuk apalagi ini satu lagi, pembesaran getah bening, kita bisa lalui USG juga. Kemudian pada pemeriksaan apa tadi? Darah sudah, urin, USG, dan terakhir ronsennya. Terakhir ronsen itu kita melakukan pemeriksaan penunjang itu dengan melihat, kan dilakukan oleh sinar X-ray. Ronsen itu kan dengan sinar X-ray, jadi kita membantu melihat kondisi bagian paling dalam. Contohnya pada pasien fraktur atau patah tulang, kemudian ada benda asing, kemudian bisa juga bukan hanya untuk patah tulang, juga untuk paru-paru, ronsen torak, kemudian gigi juga bisa. Kemudian pada torak itu juga akan kelihatan selain fungsi paru-paru, TBC-nya juga ada, kemudian ada pneumonia juga ada. Nah, itu dari apa tadi? Pada pemeriksaan penunjangnya ini seperti apa yang kita lakukan? Ada darah tadi, ada urin, ada USG, ada ronsen. Nah, apa Lupi paham gitu? Bu. Tanya terakhir, Bu. Ya. Apakah pemeriksaan penunjang itu sangat penting, Bu? Ya, pemeriksaan penunjang seperti dari tujuannya tadi adalah gunanya untuk menegakkan diagnostik, maka ada kebutuhan kita. Kalau kita sudah memeriksakan pemeriksaan fisik, riwayat penyakit, anamnesa, pengkajian data, nah penunjang inilah untuk membantu kita menegakkan diagnostik. Nah, gitu. Ada lagi Lutfi yang perlu ditanyakan? Udah, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya, Bu.